Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mandika Syam dengan NIM 0520211425 dari program studi sistem informasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik tugas 2 mata kuliah sistem operasi dan jaringan yang berfokus pada penggunaan perintah dasar melalui command from atau CMD, bisa kita singkat gitu. Untuk penjelasan praktik sendiri, praktik ini bertujuan untuk memahami fungsi-fungsi dasar sistem operasi dalam mengelola direktori, jaringan, dan sistem komputer. Saya akan menjalankan dan menjelaskan 20 perintah utama dimulai dari navigasi, folder, hingga analisis koneksi jaringan. Untuk yang pertama, kita akan mencoba CD. Enter. Untuk CD sendiri adalah digunakan untuk berpindah direktori saya. Diketik di CD dokumen dan hasilnya menunjukkan bahwa direktori aktif telah berubah ke folder dokumen. Nah, ini udah ke folder dokumen. Tapi emang dari awal udah folder dokumen juga sih. Untuk CLS sendiri nomor 2, untuk merefresh layar command from. Setelah saya ketik CLS, layar menjadi kosong dan siap untuk perintah berikutnya. Nah, untuk CLS garing, habis itu tanda tanya ya, tanda tanya, enter. Nah, untuk CLS ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan tentang fungsi CLS. Di sini ditampilkan bahwa CLS berfungsi untuk membersihkan layar. Tuh, ini kan ada bacaan clear screen. Nah, untuk nomor 4 kita akan coba dir. dir garing tanda tanya, enter. Nah, untuk perintah dir sendiri menampilkan bantuan tentang perintah dir, termasuk berbagai opsi seperti garis miring V atau garis miring W dan lainnya. Ini berguna untuk melihat isi folder dengan format yang berbeda. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Untuk nomor 4 itu, untuk nomor 5, mohon maaf. Untuk nomor 5 IP config ya. IP config. Nah, untuk IP config, perintah IP config digunakan untuk melihat konfigurasi IP dasar. Hasilnya menunjukkan IPv4, subnet, mask, dan gateway default yang digunakan untuk perangkat saya. Untuk selanjutnya nomor 6 IP config garis miring tanda tanya garis miring all, enter. Untuk sendiri ini perintah IP config garis miring
all ini menampilkan informasi jaringan secara lengkap, termasuk nama host, MAC address, status DHCP, dan detail DNS. Oke, untuk selanjutnya, untuk nomor 7, IP config garis miring tanda tanya. Perintah IP config garis miring tanda tanya menampilkan daftar semua opsi yang tersedia dalam perintah IP config. Ini sangat membantu untuk mengetahui fungsi-fungsi lanjutan seperti release, renew, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 8, IP config atau release garis miring release. IP config garis miring alias. Nah, ini langsung muncul perintah IP config release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Setelah dijalankan, koneksi jaringan akan terputus sementara hingga diperbarui kembali. Nah, untuk selanjutnya nomor 9, IP config renew. IP config garis miring renew. Enter. Untuk IP config renew, perintahnya IP config renew digunakan untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP. Setelah dijalankan, perangkat akan mendapatkan alamat IP baru dan koneksi kembali aktif. Nah, ini untuk jaringannya udah balik lagi ya. Terus kita lanjut ke nomor 10, IP config display DNS. Config garis miring display DNS. Enter. Nah, ini sudah lagi memprogres. Untuk perintah IP config display DNS menampilkan cache DNS yang masih tersimpan di sistem ini, menunjukkan domain yang pernah diakses dan alamat IP-nya. Nah, ini menunjukkan semuanya. Lagi progres, cukup lama juga. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 11, IP config garis miring flash DNS Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Ini berguna untuk menghindari konflik atau kesalahan saat mengakses situs web. Untuk nomor 12, kita lanjut ke IP config register DNS. Nomor 12 kita coba IP config garis miring register DNS. Nah,
perintah ipconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang informasi DNS ke server. Ini membantu memperbarui DNS secara manual. Untuk nomor 13 kita lanjut. Nomor 13 adalah ping. Nah, untuk ping sendiri digunakan untuk menguji koneksi ke server tertentu. Saya ketik ping google.com dan hasilnya menunjukkan waktu respon serta koneksi yang berhasil. Untuk nomor 14 kita lanjut aja ke netstat. Enter. Perintah netstat digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif. Hasilnya menampilkan daftar port dan alamat IP yang sedang terhubung. Ya, lagi no progress. Mau progress, kita tunggu. Udah. Untuk nomor 15 kita lanjut. Threshold. Enter. Untuk threshold perintahnya digunakan untuk melacak rute jaringan menuju server tujuan. Kita lanjut ke nomor 16, ping. Perintah ping adalah gabungan dari ping dan tracer untuk memberikan analisis jalur dan kualitas koneksi. Nomor 17, NS lookup. NS lookup digunakan untuk menampilkan informasi DNS dari sebuah domain. Saya ketik yang hasilnya menunjukkan alamat IP dari domain tersebut. Untuk lanjut nomor 18 NetSH. NetSH digunakan untuk mengolah konfigurasi jaringan. Seketik NetSH interface show interface dan hasilnya menampilkan status antarmuka jaringan yang tersedia. Nomor 19 kita lanjut. Perintah route print digunakan untuk menampilkan tabel routing jaringan. Hasilnya menunjukkan jalur, lalu data digunakan oleh sistem. Nomor 20, net. Perintah net user digunakan untuk menampilkan daftar pengguna
yang terdaftar di komputer ini berguna untuk melihat akun-akun yang aktif di sistem. Nah, untuk penjelasan saya sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau saya mau memakai record HP karena recording di dalam laptop saya melek. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.